Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, jumpa lagi setelah sekian lama kita nggak lakukan podcast dan belum menerima bintang tamu. Dan hari ini akhirnya kita ketemu dengan bintang tamu yang luar biasa, tapi juga ya Biasa aja. susah nyarinya gitu ya. Dan sebelum kita langsung cepot kali ini di sesi apa sesi kita lupa udah. Ini Sersan ya, serius tapi santai. Kita kasih pesan ke teman-teman yang ada di rumah, di luar sana, tetap jaga protokol kesehatan dengan melakukan cuci tangan, kemudian gunakan hand sanitizer, kemudian jaga jarak, kemudian hindari kerumunan. Dan jangan lupa pakai masker, guys. Oke, sore hari ini kita udah kedatangan. Sore hari ini kita personelnya lengkap ya. Lengkap nih 3. Tapi yang satu agak baru ya, beda ya. Satunya beda. Yang lama udah kita. Oke, kita kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa. Beliau adalah ketua Serikat Pekerja, tapi belum dilantik. Belum. Iya, tapi belum dilantik. Masih nunggu waktu. Calon. Oh, sudah ini sudah menang. Kita sambut dengan sangat meriah Pak Sahrul Effendi. Ya, Langsung? Jadi ini Pak Sahrul Effendi ini alhamdulillahnya tahun ini terpilih ya jadi ketua Serikat Pekerja di tempat kita. Kemudian beliau ini juga ibarat kata mengawal ya kelompok milenial, tapi juga yang lainnya dirangkul juga. Tapi di sini kita akan mencoba membicarakan terkait karyawan milenial. Gimana sih Pak Sahrul ini merangkul teman-teman milenial gitu. Iya, Oke? Mas Sarul. Ya gimana cara Mas Sarul merangkul Mas Mail contohnya. Ini bukan. Masih masuk. Masih masuk ya? Ya kita masukkan lah. Kalau meskipun nggak masuk ya tetap kita masuk. Masuk tapi mepet. Tapi range-nya masih. Ketika masuk di ruangan ini tuh saya merasa tua malah. Iya, Jangan iya. Pak, jangan. Ya pesan kami jangan merasa tua. Cukup umur aja yang tua, merasanya jangan. Sebelum kita ke sana kita harus tahu nih pengertian milenial itu apa sih sebenarnya. Monggo, Mas Mail atau Mas Darius. Apa sih sebenarnya yang dimaksud sama karyawan milenial ini? Ayo Mas, kalau aku ya yang jawab gak ngerti aku Mas. Ya kalau kita lihat di media-media milenial kan kelompok usia ya. Usia kelahiran tahun 80-an sampai di pertengahan 90-an ya. Ya mungkin di 80 kelahiran sampai 95. Nah, itu milenial ya. Selebihnya di bawah 80 itu kan bisa dikatakan baby boomers, dan atasnya lagi ada Gen X, Gen Z seperti itu sih. Tapi mulainya 80 Mas. Mana, Pak? 90 aja. Ya, makanya supaya dia ikut. Nanti saya nggak masuk resto. Dia ikut. Ini milenial versi Mas Mail ya. Nanti milenial versi Wikipedia bisa kita cek. Iya. Nanti kita lihat. Oke, Pak Sarul di Pama ini seperti apa kira-kira gambaran karyawan milenial di Pama ini, Pak Sarul? Ya gambarannya karyawan milenial itu mayoritas ya. Mayoritas. Mungkin 70% lebih itu adalah generasi yang dikatakan tadi generasi milenial. Ya generasi milenial tentu mempunyai karakter yang macam-macam lah ya, yang berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya. Nah, itu tentunya perlu sangat ada penanganan khusus, apalagi teman-teman di IR ini, teman-teman yang di HC juga tentunya sangat paham karena rekrutmen pertama dari teman-teman juga gitu. Jadi paling enggak dengan jumlah yang banyak memang beda lah generasi milenial. Pama yang dulu sama Pama yang sekarang memang isinya tuh beda lah. Beda generasi, beda treatment lah pasti ya. Yes. Beda karakter juga orangnya. Sebenarnya Betul kita sekali. bisa langsung kita ambil contoh sih. Kita coba minta pendapat dulu. Kalau orang milenial Pama itu seperti apa sih? Nah, Mang Darius gimana? Sebagai orang milenial. Maksudnya ini pendapat kita Iya. terkait ya bekerja
kerja di perusahaan itu seperti apa, gambaran orang milenial ya, gambaran orang milenial gimana? Ini sebuah kehormatan dong, ini saya. Kok aku duluan ya? Kok aku yang duluan gitu loh, milenial walaupun milenial gitu kan. Cuman ini pendapatku ya, tolong jangan di counter dulu ya. Nah, kalau pendapatku milenial ini aku sendiri yang ngerasa aku sebagai milenial gitu yang 90-an 89 sampai 90-an ke atas gitu ya. Menurutku milenial itu agak males ya. Gimana? Semuanya mau cepat, mau break the rules, mau sebisa mungkin keuntungan dia dulu gitu kan. Aku ngerasa gitu ya, agak-agak Pengen yang instan. ya instan. Pokoknya pengen semuanya cepet. Kalau bisa hari ini harus hari ini, kalau bisa nggak ngikutin aturan ya target oriented lah menurutku, result oriented. Jadi bener-bener ke hasil. Beda dengan yang generasi yang dulu itu Mas. Nah, kita tanyain sama generasi sebelumnya. Ya. Mohon maaf Mas Mail. Ini bukan masalah apa lah. Ini kita kan harus ada yang mewakili masing-masing generasi, kan harus ada nih yang mewakili ya kan. Kalau enggak nanti diskusi kita kan jadi agak monoton ini. Mewakili generasi sebelumnya. Saya bilang enggak milenial ya, tapi sebelumnya kan 89 ke atas, 90 ke atas, sebelum 88. 87. Ya sebenarnya saya bukan mewakili sih ya, karena saya masih milenial juga seperti Mas Darius ya dan teman-teman di sini. Cuma saya pernah hidup di zaman itu waktu kecil, dari mungkin di bawahnya milenial itu ada baby boomers gitu ya. Kalau kita bilang lawannya milenial adalah kolonial gitu ya. Jadi memang pendidikan dari orang tua kita yang baby boomers ya itu memang lebih keras, kemudian dia tidak melihat perasaan gitu ya, cuma maksudnya memang baik gitu ya. Beda sama teman-teman milenial kita saat ini ya, udah mengerti bagaimana mengedukasi, bagaimana merangkul, kemudian bagaimana mengajak teman, anak atau yang di bawah mereka gitu. Jadi polanya memang lebih soft, beda sama yang baby boomers kan agak keras gitu. Walaupun sama-sama maksudnya baik. Kalau pengalaman dan pengamatan saya sih seperti itu. Ya sama-sama ya, sebenarnya tujuannya sama-sama baik, cuman approach-nya tuh beda memang ya, pendekatannya tuh beda. Contoh dulu kalau sekolah ya, anak sekolah dulu kalau dipukul nangis pulang ke rumah ya, orang tuanya ya paling nanyain, oh ya udah, karena orangnya tahu maksud guru mungkin nyubit atau mukul pakai penggaris karena kukunya panjang belum dipotong, tapi itu kan kadang dicek gitu ya sama wali kelas atau gurunya gitu ya. Balik ke rumah. Kalau sekarang itu kan beda, anak dicubit dikit aja dilaporin sama orang tuanya ngadu mungkin ke Komnasan atau bahkan ke laporan ke polisi karena ada bekas luka gitu kan. Itu orang tuanya milenial itu ya? Orang tuanya ya yang ngelaporin milenial maksudnya. Yang ngelaporin masih udah milenial ya. Kalau yang zaman dulu kamu salah ya udah malah ditambahin gitu, malah dicariin balok ya kan. Kalau saya enggak, jadi mungkin perbedaan salah satunya ya dari pengamatan dan pengalaman seperti itu gitu. Iya, mengamati sekaligus mengalami loh. Luar biasa. Kalau dari Pak Sarul nih, teman-teman milenial itu seperti apa sih sebenarnya? Ya, kalau saya lebih menggarisbawahi perbedaannya. Ini bukan mengatakan generasi non milenial, mengatakan generasi milenial itu tidak bertanggung jawab, tidak konsekuen. Tapi memang bisa kita lihat dari zaman dulu ya. Tingkat tanggung jawab, tingkat konsekuensi terhadap sesuatu janji itu generasi dulu ya. Saya ini berbatasan, saya bilang milenial juga kayaknya juga masih milenial ya, kalau dari Mas Mail tadi 80 atas ya, karena saya masih 86 ya, jadi masih masuk milenial. Tapi zaman saya kecil ya, konsekuensi dan tanggung jawab itu konsistensi dan tanggung jawab itu sangat tinggi loh. Saya sama teman-teman saya dulu nggak ada HP kan, kita tinggal di desa di kampung, nggak ada HP. Tapi kalau kita janjian, malam minggu nonton layar tancap yuk gitu. Itu nggak usah janjian, kita cuma pakai kode-kode, gitu atau tepukan tangan bisa kumpul. Kini ada HP, ada teman saya ngajakin ngopi ya, HP itu udah berdering berapa kali,
nggak muncul. Janjian mau futsal ya, itu sampai grup itu mulai Iya. sampai tutup nggak jadi. Nah, itulah mungkin yang Kayak kenal itu yang ngajakin futsal dari awal sampai akhir. iya. Ngajakin makan durian nggak waktu itu? Ngajakin makan durian juga nggak jadi juga gitu. Minta diadain durian, udah diadain nggak datang. Apa itu? Ini cerita malah berdua nih. Jadi intinya ya, generasi dulu gitu ya yang dididik oleh generasi kolonial itu dipaksa kita ya mungkin keterbatasan teknologi tapi itu tidak membatasi yang namanya tanggung jawab. Kita berangkat sekolah, kumpul di sini. Walaupun itu sebulan lagi, ternyata masih bisa kumpul. Sekarang ini Iya, Yang benar-benar. jamnya kurang lebih lah ya, wah, tepat gitu ya. bisa jamin tepat dah. Gitu. Tapi kalau apa namanya Mas Zahrul kan sekarang ini sebagai apa ya, guru lah ya. Ya. Kalau Mas Zahrul kan sebagai guru pendidik lah, menghadapi itu punya strategi khusus nggak sih? Cara-cara untuk nanganin anak-anak milenial gitu kan? Ya, anak milenial itu strategi khususnya apa? Mereka lebih sekarang dekatnya ke HP ya apa? HP. Gadget. Ah, benar. Jadi kita akan masukin beberapa edukasi itu lewat HP. Karena kalau kita ngomong ya, mungkin lebih banyak mereka nggak pasif aja, ngapain lu ngomong apa, lu nggak gua dengerin. Tapi ketika kita pakai HP, mereka akan lebih apa ya namanya, lebih antusias untuk antusias kalau di HP gitu. Karena lihat terus juga gitu kan. Dan kita juga kalau masalah edukasi kan lebih ngena itu kan kalau edukasi nih, apa yang kita lihat itu sekian persen ilmu yang bisa kita serap. Apa yang kita dengar sekian persen. Oke, Nah, kalau apa yang kita lakukan itu akan lebih banyak ilmu yang diserapnya. Makanya itu kita gabung ya, minimal kalau dalam sesi pengajaran ya kita manfaatkan teknologi. Kita gunakan video. Jadi sudah nggak zamannya lagi lah kita Baca buku gitu ya. gitu. Jadi lebih ke video tutorial, kasih ke HP-nya, dia bisa belajar mandiri lewat HP. Itu mungkin strategik untuk menghadapi milenial dari segi pendidikan, dari segi pengajaran yang Mungkin nonton kita dan tim video. lakukan gitu. Bisa nggak nonton video terus yang ini dikasih sepeda gitu kan? Bisa. Nonton kasih sepeda gitu. Iya. Videonya jenis-jenis ikan nanti. Nanti dikasih pertanyaan. Nah, terkait milenial ini sebagai bukan calon sih, bakal ketua SP, udah bukan calon lagi kan ya, bakal ketua SP yang akan segera dilantik, menghadapi jumlah anggota yang tadi 60-70% lah ya, mungkin milenial. Anak-anak milenial itu kan cenderung bebas, pemikirannya bebas, tidak mau dibatasin dengan apapun, ya namanya pikiran ya bebas gitu, idenya pun muncul semaunya masing-masing gitu, nggak bisa seragam. Dua orang mungkin bisa punya 3 pendapat gitu. Nah, untuk memfasilitasi masukan-masukan dari teman-teman yang sangat banyak, sangat sangat ya berbeda lah satu sama yang lainnya, di kepengurusan Serikat Pekerja nanti kira-kira mau seperti apa nih? Nah, itu salah satu yang kita menarik sih ya. Milenial seperti saya bilang tadi lebih ke gadget, lebih ke internetan gitu kan. Jadi untuk mengakomodir keinginan mereka, aspirasi mereka, apa yang mereka inginkan, itu kita sudah memanfaatkan juga teknologi yang sering mereka pakai. Iya, pendekatannya lebih teknologi berarti ya. Yes, lebih ke teknologi. Digital gitu jadinya. Nah nanti kita akan meluncurkan launching yang namanya SP online. Nah kalau Oke. kita akan singkat yaitu menjadi sepele. Sepele. Jadi kita kasih iklan lah sepele. Sepele lewat. Sepele aja. Ya, sepele itu kan kata-kata kecil sepele, tapi harapannya walaupun sepele, efeknya, Sepele. manfaatnya Berarti tagline-nya sepele but impactful. Asik. Oh. Asik.